Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Mustami'una al-kiram, hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan Al-Fakir dalam kesempatan yang singkat ini untuk sedikit membacakan satu di antara sekian banyak pesan yang Allah titipkan dalam firman-Nya nan suci dan mulia. Di dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin al-aminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendahulukan orang lain ala anfusihim ketimbang diri mereka sendiri walau kana bihim khasasah, sekalipun mereka dalam keadaan perlu. Kemudian wa may yuqa syuhha nafsihi, barang siapa yang terjaga dari sifat kekikiran, faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat yang tadi Al-Fakir bacakan ternyata terekam dengan sangat indah dalam sebuah kisah dan cerita, yang cerita ini diriwayatkan dengan sangat sahih oleh Imam Muslim. Bahwa ketika Rasulullah SAW sedang duduk, tiba-tiba ada seorang tamu yang ingin istidhafah ataupun bertamu kepada Rasulullah SAW, dan Rasul dalam keadaan tidak punya apa-apa pada saat itu. Para sahabat tahu Nabi kalau punya pasti nggak nawarin ke orang, langsung dijamu. Silakan, ayo, mangga, ahlan wa sahlan, ya marhaban, tafaddal mashkura. Tapi ketika Nabi menawarkan kepada orang lain, hadza yadullu ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ma indahu syai'. Kalau ditawarkan ke orang lain, itu Nabi tandanya nggak punya apa-apa. Akhirnya beliau tawarkan kepada para sahabat yang ada di situ, wahai para sahabatku, adakah di antara kalian yang ingin menjamu tamuku? Rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Salah satu sahabat dengan begitu pede dan yakin, ana ya Rasulullah, aku aja, aku ya Rasulullah. Sahabat ini adalah Abu Talhah. Dibawalah kemudian tamu Rasulullah ini ke rumah Abu Talhah. Sampai di rumah diketok pintu, tok tok tok. Sang istri lihat dulu, oh suamiku ternyata, dandan dulu. Ya. Istri soleha gitu. Kalau ada orang laki-laki yang nggak ada dikenal oleh dirinya, orang asing, jangan main jawab salam dulu, lihat dulu. Takutnya suami atau tamunya ini bukan tamu yang diharapkan oleh suami atau nggak disukai oleh suami. Nggak boleh memasukkan orang lain ke dalam rumah tanpa izin atau ridho dari suami. Ya. Kemudian pas diketahui ternyata, oh suamiku. Akhirnya sang istri melihat, ini siapa ya sayang? Ini tamu Rasulullah. Ayo sayang, siapkan makanan. Tapi sang istri berbisik, entar dulu, sini dulu. Ada apa? Kita cuma punya satu makanan, satu porsi. Ini juga buat anak kita. Dia belum makan. Gak ada lagi kah selain ini? Gak ada, buku. Makanya, ya udah, begini. Ku beri kamu 3 perintah. Akhirnya beliau, Abu Talhah, memberikan kepada istri trikosa, 3 komando suami. Yang pertama, matikan lampu. Kan di zaman dulu ada lampu, ya, lampu dari semprong, disuruh matikan. Kemudian yang kedua, perintah yang kedua, nawimis sibyan, anak tidurin. Yang ketiga, aidit ta'am ashun, siapkan makanan, piring-piring di meja makan atau tempat makan. Siap dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh istri. Tamu dijamu, dibawa ke meja makan, tempat perhidangan makanan. Ayo silakan. Kondisi pada saat itu gelap. Kenapa? Lampunya dimatiin. Sempat ditanya sama tamu, kok lampunya mati? Iya, tadi minyaknya sedang diganti, habis. Kalau bahasa kitanya mah ya, tokennya belum ada, mau top up udah jam 12, PLN nggak bisa, tunggu jam 1 jam 2-an baru bisa. Oh iya. Akhirnya makan, tamu makan, Abu Talhah nemenin. Tamu yang ngira Abu Talhah juga makan, padahal Abu Talhah nggak makan. Kosong piringnya, cuma tang ting tung doang. Tamu ngira Abu Talhah dalam posisi ada makanan yang dikonsumsi oleh beliau. Tapi Abu Talhah cuma nemenin doang biar tamunya enak dan kerasan, betah ketika ada di rumah. Kenapa? Tamunya nggak ngelihat, karena lampunya sudah dimatikan sebelumnya. Itu hanya trik, biar tamu nggak tahu
Karena Abu Talha hanya ingin menghormati tamu dan ingin melaksanakan salah satu hadis. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, muliakanlah tamunya. Kemudian piring sudah disiapkan, makanan sudah dimakan, tamunya sudah makan, istirahat. Dan paginya ketika berita ini sampai kepada Rasulullah SAW dan beliau tahu dengan perjuangan Abu Talha yang anaknya belum makan, makanannya terpaksa dipakai untuk tamu dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada beliau salam melalui mimpi bahwa Allah takjub dengan apa yang Abu Talha dan istrinya lakukan di rumah. Begitulah para sahabat yang digambarkan dalam ayat tadi, yu'thiruna ala anfusihim, mereka mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, walau kana bihim khasasah, sekalipun mereka dalam keadaan khasasah, butuh. Khasasah dalam bahasa Arab ini adalah syiddatul hajah, ada kebutuhan yang sangat mendesak, yang mau gak mau harus ditunaikan. Meskipun butuh, orang lain tetap didahulukan. Makanya para ulama fikih, ada salah satu kaidah yang dirumuskan oleh mereka yang berbunyi al-itharu fil qurbi makruhun wa fi ghairihi mahbubun, yang artinya adalah al-ithar diambil dari kata-kata wa yu'thiruna, athara yu'thiru itharan, mendahulukan orang lain fil qurbi, dalam hal taqarrub kepada Allah ataupun ibadah, ini hukumnya adalah makruh. Wa fi ghairihi, sementara mendahulukan orang lain selain untuk hal-hal bersifat ibadah, mahbub, hukumnya adalah sunnah ataupun dianjurkan. Karena itu kalau kita beribadah, nggak usah pentingin orang lain, kita dulu. Saf pertama kosong, kita dulu yang isi, biarin orang lain isi saf kedua. Ada air hanya 1 ember, kalau kita wudhu, teman kita tayamum. Kalau teman tayamum, kita wudhu, kita dulu wudhu. Biarin teman kita tayamum, ibadah. Kalau ada satu wanita yang solehah, kalau kita nggak nikahin dia hari ini, dia nikahin sama orang lain besok. Kita apa besok? Kita apa dia? Kita, biarin yang lain nikah sama yang lain. Itu dalam hal ibadah. Jangan dahulukan orang lain, kita dulu. Tapi dalam hal-hal di luar ibadah, segalanya utamakan kepentingan umum, baru kemudian kepentingan kita sendiri. Karena dalam agama Islam ada kaidah yang berbunyi bahwa mendahulukan kepentingan publik ini muqaddam, lebih diutamakan daripada melakukan hal-hal yang mengutamakan kepentingan individual. Mudah-mudahan video yang akan menjadi penilaian Dewan Juri di Aksi Indosiar 2023 ini bisa menjadi manfaat untuk Al-Fakir, untuk semua yang menyimak. Dan saya mohon maaf kalau ada penyampaian saya yang kurang, dan itu semuanya datang dari Al-Fakir. Saya tidak perlu meminta bantuan selain doa. Mudah-mudahan Allah meridhai setiap langkah kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya minta maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.